Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafri Aldi, mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Terkait dengan tugas 2 yang Bapak berikan, berikut penjelasan saya, yaitu tentang dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Pada mulanya kita tentunya harus tahu apa itu pengertian efisiensi. Efisiensi adalah upaya mengelola pengeluaran keuangan negara atau lembaga dengan cara yang lebih hemat, namun tetap bisa efektif. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kita harus memaksimalkan hasil belajar siswa dengan biaya yang minimal. Namun pertanyaannya adalah, apakah efisiensi ini selalu berdampak positif bagi pendidikan? Berikut adalah penjelasan dan menurut pendapat saya. Dampak positif efisiensi anggaran pada pendidikan, poin pertamanya adalah untuk mendorong pengelolaan dana yang lebih profesional. Dengan adanya tekanan efisiensi, sekolah dan dinas pendidikan terdorong untuk lebih cermat dan profesional dalam menyusun anggaran. Ini menciptakan sistem manajemen keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Contohnya, sekolah mulai menyusun rencana, kegiatan, dan anggaran dengan mempertimbangkan hasil dan output nyata, bukan sekedar memenuhi formalitasnya. Berikut, untuk meningkatkan fokus pada program prioritas, efisiensi ini memaksa lembaga pendidikan untuk memilah mana program yang penting dan mana program yang kurang relevan, gitu kan. Program yang penting yang dimaksud adalah program yang berdampak langsung pada siswa. Baik, program-program yang tidak relevan bisa dikurangi dan dialihkan untuk kegiatan lainnya. Contohnya, dana kegiatan seremonial bisa dialihkan untuk pengadaan buku, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas laboratorium. Untuk mendukung inovasi teknologi, di beberapa daerah efisiensi memicu inovasi seperti penggunaan sistem pembelajaran digital. Baik, di sekolah ini mulai beralih ke pembelajaran berbasis teknologi yang relatif lebih murah, mudah, dan dalam jangka panjang bisa menjangkau lebih banyak siswa. Adapun dampak negatif dari efisiensi anggaran pada pendidikan, yaitu pemotongan dana operasional sekolah. Salah satu contoh nyata adalah pemangkasan bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini menyebabkan kegiatan sekolah terlambat, seperti kegiatan ekskul, ekstrakurikuler yang terhenti, perawatan dan pemeliharaan bangunan sekolah yang tertunda, pembelian terhadap alat bantu belajar bagi siswa yang dikurangi. Juga contohnya seperti kesejahteraan guru yang terganggu. Guru terutama yang realitanya PNS, terutama yang honorer, seringkali terkena dampak efisiensi pemotongan anggaran. Contohnya gaji yang ditunda, honor yang dikurangi, rekrutmen guru untuk guru baru yang dibatasi. Jadi dampaknya adalah kekurangan tenaga pada sekolah tersebut. Dan ini sangat mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran di kelas. Berikut contohnya adalah seperti tingkat ketimpangan pendidikan meningkat. Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang sudah kekurangan fasilitas justru semakin tertinggal karena pemotongan anggaran. Sementara sekolah-sekolah di perkotaan sumber
yang punya sumber daya mandiri cenderung lebih tahan dan terhadap efisiensi ini. Jadi kesimpulan saya, efisiensi anggaran bukanlah suatu yang buruk, tetapi jika dilakukan tanpa strategi, tanpa memperhatikan dampak kualitas layanan pendidikan, maka justru bisa merugikan generasi muda. Jadi rekomendasi saya adalah yang pertama, efisiensi harus berbasis dan berkebutuhan real terhadap sekolah. Yang kedua, prioritas belanja dan pelatihan guru, bahan ajar dan prasarana sekolah. Ketiga, libatkan masyarakat dan komuniti sekolah dalam pengawasan anggaran. Dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi terlebih pada perbaikan terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Demikian pelaporan dari saya tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.